Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cucu-cucu Oma. Selamat sore anak-anak kecil Oma. Sekarang kan kita sudah mandi semua. Yuk kita tunggu beduk maghrib. Sebentar lagi kan kita mau buka puasa. Tetapi sebelum buka puasa, Oma Tanti pengen cerita tentang Nabi Lut alaihi salam, ya. Nabi Lut alaihi salam. Sekarang duduk yang rapi, sudah sholat asar, sudah mandi. Jadi ceritanya duduk yang rapi lo ya. Nabi alaihi salam ini adalah putra dari Harun. Harun ini adalah saudara dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Ayahnya tadi udah Oma ceritakan, namanya kan Harun. Lut lahir di Palestina. Lut ini lebih sering menyertai pamannya Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Jadi akhirnya Lut itu banyak ilmu seperti halnya pamannya yaitu Nabi Ibrahim. Sampai Allah akhirnya memberi tahu kepada Nabi Lut, Lut, kau harus berdakwah karena Nabi Ibrahim sudah berdakwah di tempat lain. Kau sudah menguasai banyak ilmu dari pamanmu Nabi Ibrahim. Sekarang kau harus berdakwah ke kaum Sodom. Pindah ke Sodom. Sodom itu ada dekat Lot mati. Saat Allah menurunkan azab kepada kaum Sodom, Nabi Lut itu pindah ke Sogur, sebelah timur dari Sodom sampai wafatnya. Kaum Sodom adalah kaum yang berperilaku menyimpang. Mereka terbiasa dengan kekerasan, merampok, menganiaya, berbuat jahat, dan mereka ada kelakuan yang tidak baik sama sekali, yaitu kaum Sodom itu antara laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Nah, itu nggak boleh. Itulah yang makanya budaya seperti namanya itu homo dan lesbian itu menyebar di Sodom tersebut. Dalam istilah budaya mereka namanya sudah kaum sodomi. Nabi Lut melaksanakan perintah Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom dengan penuh kesabaran, ya. Mereka mengingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan perilaku yang tidak baik sama sekali, perilaku yang menyimpang. Dan selalu mengingatkan agar tidak lagi melakukan tindak kejahatan seperti merampok, menganiaya, dan lain-lainnya yang bersifat kekerasan. Akan tetapi setiap Nabi Lut itu berdakwah, kaum Sodom itu selalu menentang. Tidak, ayo Nabi Lut pergi, aku tidak mau dengar lagi ajakan Nabi Lut itu. Aku nggak mau, kata orang-orangnya itu. Terus menghadapi sikap kaum Sodom itu, Nabi Lut tetap bersabar, dan terus berdakwah, ya. Karena tidak sesuai harapan, Nabi Lut itu jadi pengikutnya hanya sedikit. Yang pengikut yang
Sodom kaum Sodom jadi tambah banyak. Jadi kayaknya orang itu disuruh baik sama disuruh jahat kok banyak yang jahat ya. Nah makanya itulah harus diturunkan nabi-nabi itu untuk selalu mengingatkan kepada kita, diturunkan agama supaya kita itu bisa menjadi manusia yang baik, bisa mengerti mana yang buruk, mana yang baik. Itulah tadi kenapa sampai Nabi Lut itu, ya Allah, kenapa kaum ini saya ingatkan selalu tidak menurut dan malah saya ini dicemooh, diteror. Wah, sudah pokoknya Nabi Lut itu kalau nggak sabar-sabarnya dia sudah saya nggak sanggup. Tapi beliau adalah orang yang paling sabar. Yang paling menyedihkan adalah istri Nabi Lut sendiri itu adalah pengikut dari kaum Sodom itu tuh. Dia selalu memata-matai apa ya kerjaan Lut, nanti diomongin sama si Sodomnya itu apa. Jadi istriku, ikutlah dengan kami, jangan kau pengikut atau kaum Sodom itu, nanti ada azab yang akan menimpamu. Tapi istrinya gak mau, dia nekat saja ya. Tetapi Nabi Lut itu dikuatkan selalu oleh Allah hatinya. Kamu harus kuat Lut. Ini namanya banyak, namanya rintangan dan sebagainya. Ujiannya banyak sekali ya. Terus pada suatu hari Allah itu mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar kepada Nabi Lut. Malaikat tersebut menyamar sebagai 3 pemuda cakep-cakep. Malaikat itu datang ke rumah Lut. Istrinya lihat, wah, ngomong apa itu? Terus akhirnya istrinya lari ke tempat kaum Sodom itu. Hai. Oh, ada apa? Itu suamiku kedatangan 3 lelaki tampan ke rumah. Emang mau ngapa? Gak tahu. Mereka di dalam, kunci lagi. Aku nggak bisa dengar ceritanya. Terus habis itu, kalau gitu gini aja yuk. Kita ke rumahmu, ke rumah Nabi Lut. Kita dobrak itu nanti rumahmu. Siapa sih tamunya itu? 3 pemuda yang cakep-cakep itu. Ayo. Wow, lalu digebrak-gebrak. Keluar. Siapa di dalam? Keluar. Akhirnya Nabi Lut itu membuka pintunya itu. Nabi itu sangat malu sekali kepada tamunya itu. Kenapa aku ada tamu kok kalian bersikap kasar kepada tamu-tamuku dan menteror aku, kata Nabi Lut itu. Lalu ia berkata kepada kaum Sodom agar segera meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Pergi kamu. Tapi kaum Sodom itu tetap gak mau, marah kaum Sodomnya. Mereka memaksa agar segera menyerahkan 3 tamu itu, 3 pemuda itu kepada mereka. Situasi di rumah Nabi Lut itu semakin panas. Ketika tamu Nabi Lut itu memberitahukan bahwa semua stop, semua tidak boleh panas, semua diam. Aku yang kau akan bawa ke tempatmu. Aku 3 pemuda ini adalah malaikat utusan Allah. Wah, semua kaget. Itu orang-orang Sodom itu semua lari. Lalu pergi, semua meninggalkan malaikat itu tadi. Terus Nabi Lutnya bilang, tamu 3 pemuda itu menyamar sebagai tamu kan? Apa kedatangan mereka itu mau apa? Kata kedatangan malaikat itu mau apa kepada saya, katanya.
Sesungguhnya, kata tiga pemuda itu tadi, aku diutus oleh Allah untuk memberitahukan tentang akan adanya azab yang diturunkan Allah kepada kaum Sodom. Nah, karena mereka, kaum Sodom itu telah melampaui batas kejelekannya, Allah akan membumi hanguskan buminya kaum Sodom itu, menurunkan hujan batu bercampur api dengan goncangan yang sangat keras. Sementara itu orang-orang semakin nekat. Di rumahnya Nabi Lut itu, malaikat menyarankan kepada Lut agar membuka pintu rumahnya, dibuka, dan mereka masuk tadi yang sudah bercerai-berai, tapi masih pimpinannya masih nekat. Enggak, aku mau tetap ketemu sama tiga pemuda itu. Siapa tiga pemuda itu? Begitu mereka masuk, karena yang sekarang yang masuk ke rumah Nabi Lut itu ada orang-orang pimpinannya Sodom itu tadi. Begitu mereka masuk, banyak banget, mereka akan menangkap Nabi Lut dan menangkap tiga tamu yang malaikat yang menyamar tiga pemuda itu tadi. Dan istrinya Lut itu ikut di situ. Akhirnya karena yang masuk adalah ketua-ketuanya si Sodom itu, begitu masuk rumahnya Nabi Lut, langsung mereka matanya buta, nggak melihat apa-apa. Hai, kenapa? Gelap sekali. Kenapa? Kau siapa? Aku gelap, aku nggak melihat apa-apa. Itu kata si kaum Sodom itu tadi ya. Lalu para malaikat itu langsung menyuruh Nabi Lut, segera tinggalkan perkampungan ini, dan setelah kau pergi meninggalkan, jangan lagi menoleh ke belakang. Tidak boleh itu, tidak boleh menoleh lagi. Kamu harus lurus jalan sampai kau tidak melihat itu lagi semua tadi. Lalu akhirnya betul sudah mereka pada lari. Tak lama kemudian bumi Sodom tadi diguncang seperti apa kata malaikat atas Allah, bahwa bumi Sodom, kaum Sodom akan dibumi hanguskan. Coba bumi hanguskan, dibalik seolah-olah Sodom itu terbalik, terjadi hujan bercampur batu. Kaum Sodom sangat panik, ketakutan, termasuk istri Nabi Lut itu. Akhirnya kaum Sodom itu semua hancur lebur. Terus sementara kaum Sodom menerima azab, Nabi Lut dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Allah berfirman, kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Ya, istri Lut telah mengabaikan pesan dari malaikat dan dia tidak patuh dengan suaminya. Jadi ia menoleh ke belakang saat meninggalkan wilayah Sodom. Ketidaktaatnya telah membuat dirinya menjadi lebur ikut azab Allah tadi. Selanjutnya Nabi Lut dan pengikutnya memulai kembali kehidupan yang baru. Mereka senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Mereka hidup dengan penuh ketentraman. Pesan moral dari cerita Nabi Lut itu, ya, bahwa kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut kita jadikan teladan.
Sepatut kita jadikan teladan. Dan cobaan dari tangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun, termasuk keluarga dekat, seperti yang terjadi kepada Nabi Lut. Istrinya justru menjadi penghalang dakwahnya. 3. Sikap pembangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertobat dapat menyebabkan manusia tertimpa azab seperti menimpa kaum Sodom. Jadi intinya anak-anak, kita harus gigih seperti Nabi Lut tadi berdakwah. Kalau kita ingin kebaikan, selalu ada ujian dan rintangannya. Ujian dan rintangannya bisa juga dari teman sendiri, dari saudara, tetapi kalau kita punya iman yang kuat, menjaga sholat dengan baik, insya Allah semua yang merintang itu akan hilang dengan sendirinya. Oma percaya anak-anak harus kuat dalam iman, gigih dalam menjalankan agama, dan tinggalkan yang buruk. Berikan kepada teman-teman siapapun kebaikan. Kalau kita punya teman baik, kita akan jadi baik. Kalau kita punya teman yang nakal, jelek, ajaklah menjadi baik. Seperti orang kan ada yang bilang, kalau kita berteman dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan wangi. Tapi nanti kalau kita bau juga gitu, maka ayo cucu-cucu, anak-anak Omah, berbuatlah yang baik, ajaklah teman-teman berbuat baik. Lebih-lebih ini untuk bulan puasa. Yuk, berbuatlah amal yang baik, insya Allah semua nanti puasa berjalan lancar dan Allah pun tidak akan tidur, selalu memberikan kita alhamdulillah kebahagiaan lahir dan batin. Begitu cucu-cucu Oma, anak-anak Oma, sampai ketemu cerita-cerita kisah Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.